Halo, perkenalkan nama saya Abigail Marcella. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan peran Roh Kudus bagi orang yang berdosa, peran Roh Kudus bagi orang yang beriman, peran Roh Kudus dalam persekutuan. Yang pertama adalah peran Roh Kudus bagi orang yang berdosa. Dalam kitab Roma, Paulus berbicara tentang dua perambahan. Yang pertama adalah ketika manusia menginginkan keinginan daging, ia adalah hamba dosa. Yang kedua adalah ketika Roh Kudus menyadarkan manusia akan dosa-dosanya, barulah ia menyadari bahwa ia membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk membantu dia melepaskan dirinya dari dosa-dosa dan menyerahkan dirinya kepada Roh Kudus yang akan menolong dia. Semua manusia memiliki dosa masing-masing, entah dari tingkah laku atau perkataan. Dengan itu, kita mengakui kesalahan atau bertobat kepada Tuhan. Jika kita mengakui dosa dan kesalahan kita, kita adalah adil dan kita adalah setia. Sehingga kita akan diampuni pada Tuhan akan dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, maka ia akan dikehendaki keselamatan oleh Yesus Kristus karena ia mengikuti jalan keselamatan Tuhan. Pertobatan adalah sebuah perubahan hati dan pikiran kepada Allah. Dengan itu kita berbalik dari dosa dan berpaling kepada Allah untuk pengampunan. Yang kedua adalah peran Roh Kudus bagi orang yang beriman. Orang beriman membutuhkan penolong memimpinnya untuk melakukan kehendak Tuhan agar masa depannya sesuai dengan yang direncanakan. Roh Kudus dianugerahkan oleh setiap orang yang beriman untuk melakukan dan meneladani kehidupan Kristus dalam hidupnya. Roh Kudus juga menuntun, mengajar orang beriman untuk menemukan kebenarannya. Dengan mengenal kebenaran, kehidupan orang beriman dituntun oleh kehidupan yang kudus dan meninggalkan dosa. Jadi, Roh Kudus memimpin orang beriman pada kesetiaan dalam kekudusan hidup. Yang ketiga adalah peran Roh Kudus dalam persekutuan. Peran Roh Kudus dalam persekutuan adalah memimpin kita dengan beribadah dan mengalir ke dalam persembahan pada Tuhan, sebab Roh Kudus yang memungkinkan kita bisa mencapai persembahan yang sejati. Roh Kudus yang diutus ke dalam dunia akan memimpin kita pada segala kebenaran dan demi memuliakan nama Tuhan Yesus. Ada beberapa peran-peran dalam persekutuan. Yang pertama adalah Roh Kudus memberikan kehidupan baru. Yang kedua, Roh Kudus sebagai pemersatuan gereja. Yang ketiga, Roh Kudus sebagai mempersatukan umat dalam tubuh Kristus.